Di suatu hari di rumah Adinata terjadi keributan tentang masalah internal. Adin, ini nilai apa? Hah? Turun 1 poin? Kamu main game semalaman ya? Enggak Bu, aku udah belajar kok. Jangan ngebantah. Anak pintar itu harus sempurna. Kamu ngerti nggak? Aku udah coba Bu, aku capek. Capek? Kamu pikir ibu nggak capek ngebesarin kamu sendirian? Jangan bikin malu keluarga kamu ya. Kalau gini terus, aku bisa gila. Adin kecewa dan memilih untuk kabur dari rumah. Adegan 1. Di ruang latihan, suasana ramai berantakan. Fernanda memegang HP kamera untuk rekaman. Guys, Angela ini di sini estetik banget sumpah. Kalau kita bikin beat test latihan lomba, pasti view-nya naik minimal 20.000. Guys, please fokus. Ini tahun terakhir kita ikutan lomba nari di sekolah loh. Dan ending kita masih berantakan. Aku nggak mau ya tampil setengah-setengah. Kita harus bikin juri speechless. Ya udah guys, ayo kita latihan. Kalau berjumpa merah pipinya, bukan karena hijau merah muda. Batang sagu hanyut ke hulu, pandai merayu itu orang Melayu. Oke guys, kita istirahat dulu. Tapi, Adin mana? Udah jam segini belum nongol juga. Lah, iya. Adin mana? Udah jam segini. Kenapa dia belum datang? Ya mungkin aja dia lagi ada kendala di jalan Put. Coba deh, Dinda, kamu chat dia atau telepon gitu. Tadi sih aku udah chat dia juga, tapi nggak direspon sama sekali. Telepon juga nggak diangkat. Aneh banget sumpah. Aduh, Adin kemana ya? Aku takut banget dia kenapa-napa. Per, coba lacak di mana lokasi Adin. Tapi aku gak bisa ngelacak. Yaudah, sini, biar aku aja yang cek lokasi HP-nya Adin. Oke. Sinyal terakhir HP Adin ternyata ada di gudang belakang sekolah. Hah? Gudang? Serem banget, sumpah. Gak serem kok Put, kan kita ramai-ramai. Yaudah, gas lah ayo cari Adin. Kalau ketemu Adin dengan background gudang horor, thumbnailnya bakal keren sih. Guys, bisa nggak sih kita stop dulu bahas konten sama lombanya? Adin itu sahabat gue, kita harus cari dia sekarang juga. Din, tenang, gue ngerti. Kita cari bareng-bareng, oke? Kita fokus dulu cari Adin. Nanti ngomongin lomba belakangan. Makasih ya guys. Ya udah, ayo kita cari Adin sekarang juga. Adegan 2. Di gudang kosong. Lampu temaram. Adin duduk bersandar di dinding, kepala menunduk dengan napas berat. Suara langkah kaki pelan terdengar mendekat. Lah, engkau siapa? Ngapain kau duduk di sini sendirian? Engkau siapa? Santai, aku cuma nyasar. Aku lagi nyari spot buat ambil footage tadi. Malah ketemu sosok makhluk di sini. Aku capek. Capek? Ya udah, aku mau mastiin kau aman aja dulu. Adegan 3. Pencarian misterius. Mereka melewati lorong sekolah yang gelap untuk mencari Adinata. Ih. Aku ngerasa kayak ada yang ngelasin, sumpah. Ya elah, yang ngawasin paling cuma kucing liar santai. Tuh kan, suara apa itu barusan? Sumpah serem banget. Aku mau pulang aja please, gak mau di sini lama-lama.
Tenang, Din. Ternyata cuma kardus jatuh kok. Arah GPS HP-nya Adin fix ke gudang belakang nih, sekitar 20 meter lagi. Oke guys, fokus. Jangan ada yang drama dulu. Maksudnya? Aku drama? Enggak lah. Ada bayangan! Adegan 4. Setelah lorong gelap, tim akhirnya sampai di gudang. Fernanda fokus sama live konten. Putri tetap ambisius dan mulai emosi karena merasa disusahkan oleh Adin. Guys, lihat di sana. Ada bayangan di pojokan. Itu si Adin. Beneran? Adin! OMG, guys. Ini konten momen banget sumpah. Tapi stop dulu, fokus ke Adin. Zafa, lo kok ada di sini? Lo culik Adin? Culik? Aku nolongin bos. Aku tadi ketemu Adin di gudang, dia lagi duduk lemes kayak mau pingsan. Jadi aku tolongin dia. Adin, engkau kenapa nggak bilang ke kita sih, Din? Kita ini kan temen kau juga. Aku takut. Aku nggak mau jadi beban. Adin, kamu ngapain sih kabur-kaburan kayak gitu? Kita semua panik tau nggak cariin kamu. Bisa santai aja nggak sih Put ngomongnya? Capek tau nggak sih cariin dia? Udah serem tempatnya, panas lagi. Yaudah sih Put, kan di sini kita sama-sama capek nyari dia, bukan ku aja yang capek. Jangan egois gitu Put. Apa sih? Mikir dong, ini udah hamin berapa mau lomba? Ending kita masih berantakan. Terus Adin malah ngilang-ngilangan kayak gini. Tapi kan kok bisa nanya dia dengan cara baik-baik Put. Gak usah marah-marah kayak gini. Kita kan nggak tahu dia ngilang-ngilang itu karena kenapa, lagi ada masalah atau enggak. Maunya kau tanya dulu, jangan langsung marah-marah kayak gini. Sudahlah kalian berdua, nggak ada gunanya debat. Kita juga sama-sama capek. Intinya, kita udah ketemu Adin. Kita mulai semua dari awal. Ingat, ada hal yang belum kita kerjakan. Kalau gitu, baikanlah, nggak ada gunanya berdebat. Ya udah sih, namanya juga kebawa capek, bawa suasana, kebawa emosi. Maaf ya guys. Besok-besok kalau ngilang tuh jangan dadakan ya Din, kabarin. Aku juga minta maaf Put, karena tadi kebawa emosi juga. Yaudah, intinya sekarang kita udah ketemu Adin. Dan Adin juga udah baik-baik aja sekarang. Di gudang sekolah itu, setelah debat Putri dan Dinda akhirnya mereda karena Javier sebagai leader menengahi dan memastikan semua tetap waras dan bersama. Akhirnya Adin yang sejak tadi hanya diam dan menunduk perlahan mengangkat wajahnya. Teman-teman lain mendekat pelan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memastikan. Mereka menanyakan keadaan Adin, memintanya cerita pelan-pelan, sekadar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Adin tak langsung bicara, tapi anggukan kecilnya cukup membuat mereka lega. Sudah cukup, yang penting dia ada di sini dan selamat. Dengan perasaan yang lebih ringan, mereka pun meninggalkan gudang sekolah itu, kembali menuju ruang latihan lomba, dan kembali sebagai satu tim yang utuh.